Oke, jadi hari ini hari Minggu. Kita mau muter-muter sebentar pakai motor. Jadi kita akan muter ke Sigar Pencah atau mungkin daerah Meteseh. Kita akan sedikit berkendara, sedikit melintas daerah Meteseh, daerah Sigar Pencah bawah. Jadi ini hari Minggu di bulan Agustus ya. Seharusnya ini sih masih banyak kegiatan warga di sini. Ya bukan di sini aja sih. Mungkin di daerah-daerah lain juga kayak gitu. Jadi untuk lokasi saya sekarang ini ada di Tembalang atas, Semarang Selatan ya, Semarang atas. Ini di daerah Undip. Teman-teman yang pernah nonton video saya pasti tahu lah. Terus juga mungkin buat teman-teman yang dulunya itu kuliah di daerah sini, nonton video ini bisa jadi nostalgia ya. Cuman saya nggak muter di Undip, nggak muter di Polines, nggak muter di daerah sini. Saya akan ke bawah sebentar. Untuk rutenya mungkin ya kurang lebihnya sama lah, lewat Sigar Pencah kayak saya berangkat kerja gitu biasanya. Tapi ini saya nanti akan muter sebentar di daerah perumahan, di daerah sana. Saya juga jarang muter ke sana. Dulu pernah muter ke sana tapi itu udah lama sekali ya, itu udah mungkin 2 tahun yang lalu atau 1 tahun yang lalu, saya lupa. Nah ini mumpung lagi senggang, mumpung lagi di Semarang juga, masih di sini, jadi saya sempatkan untuk muter ke sana. Untuk video kali ini mungkin ya nggak tahu juga sih ya, soalnya kemarin saya ngomong juga video banyak diem, banyak nikmati aja perjalanannya, tapi ternyata saya malah banyak omong. Sebentar tak set stop dulu kameranya. Oke. Oke. Alah. Maklum ya, masih pakai kamera HP soalnya, jadi harus berkali-kali setup. Ya, jadi tiap hari saya itu berangkat lewat sini ya.
Ini itu sebenarnya jalur, ya kalau orang sini ngomong itu segar bencah. Ini jalur ini hitungannya kalau di daerah sini itu jalur legend ya. Soalnya dulunya itu banyak sekali kejadian katanya sih ya. Di sini ada mulai penampakan, kecelakaan atau sejenis kayak gitulah. Tapi memang dulu itu memang banyak sih kejadian di sini. Dulu waktu awal-awal saya di Semarang itu kapan ya? Tahun 2013 kayaknya. Saya kan lewat sini juga, sering lewat sini. Itu jalannya masih apa ya, kecil. Kalau ini di video sih kelihatan lebar. Ini udah dilebarin nih. Ini udah diperbaiki sama pemerintah. Dulunya itu udah kecil, jalannya rusak, ngeri soalnya dulu. Pernah itu setelah diperbaiki kayak gini, itu ada satu kecelakaan di sini nih, di sini. Itu kecelakaan gede ya, truk tangki air yang blong, kayaknya sih remnya blong dari atas. Nah, kecelakaannya itu pas kebetulan padat, jadi banyak korban di situ. Tuh, wah banyak banget dari anak-anak, ada ibu-ibu, ada bapak-bapak. Itu sih kalau dibilang pagi ya nggak pagi juga, ya sekitar jam seginian lah. Jam 9 atau jam 10 kayak gitu. Atau sore ya, yang saya lupa. Pokoknya itu pas padat-padatnya. Aduh. Jadi ini jalannya itu kelihatan mulus-mulus saja, tapi ternyata ya namanya jalan cor ya kan. Kelihatannya mulus, tapi kalau dilewatin ya kayak gini, enggak mulus sama sekali. Jadi ini itu ada di daerah pinggiran Semarang mungkin ya hitungannya ya, Semarang Selatan. Ini kita masuk di daerah Meteseh. Ini ya masih di daerah Semarang Selatan. Tapi hitungannya bukan di tengah-tengah kota ya, masih kota Semarang, tapi nggak di tengah juga. Jadi ini itu masih di daerah Semarang Selatan. Kalau di daerah sini itu gimana ya, kadang terasa dingin, kadang terasa apa namanya, panas, kadang terasa sumuk kayak gitu. Loh, ada apa ini? Tuh ada acara teman-teman. Ternyata di situ ada acara. Itu jalannya ditutup ya, tapi nggak tahu ditutup. Oke, kita akan lewat muter, nanti kita muterin ke sana, ke ujung yang sebelah sana. Jadi mungkin kita bisa tahu ada acara apa. Kalau biasanya itu acaranya pondok pesantren. Di sana ada pondok pesantren, sering ngadain acara sih. Ya kalau lewat sini sih sama kayak jalur saya berangkat kerja ya, kurang lebihnya sih kayak gitu. Jadi mau cerita apa ya? Oh iya, mungkin saya akan cerita video yang sebelumnya. Jadi sebelumnya kan saya ada upload apa namanya, lampu kolong ya. Lampu kolong R15 itu sebenarnya video sudah lama sih saya buatnya, itu udah cukup lama, udah ada 1 tahun kayaknya.
tahun lalu, cuman baru bisa upload ya. Bukan apa, karena memang belum ini aja, belum waktunya, belum nemu waktu yang pas aja. Jadi sedikit cerita, itu kan sudah saya pasang, sudah saya ini, lampunya bagus, terus juga ya kayak neon-neon gitulah, vibe-nya itu kayak neon-neon gitu, dia bisa panjang terus fleksibel kayak gitu kan. Cuman setelah pemakaian beberapa bulan itu lampunya itu di tengah-tengah ada yang putus, jadi di tengah-tengah ada yang mati. Kalau nggak salah di pas tekukan yang bagian depan itu ada yang mati. Nah, karena hal itu akhirnya sekarang sudah diganti pakai yang strip yang gimana ya. Nanti saya buatkan videonya untuk update lampu neonnya. Pokoknya lampu strip kalau saya ada fotonya, nanti saya fotokan. Jadi dia yang kecil segini kayak gitu ya. Terus apa, nyalanya itu memang nggak semerah lampu yang sebelumnya yang panjang itu, tapi itu bagus sih, juga bagus, juga terang juga. Jadi kayak gitu. Sebenarnya sih bagusan, kalau saya sih lebih bagus yang pertama, yang panjang, karena kan dia memanjang, bisa nggak ada putusnya gitu loh. Tapi karena nggak tahan lama ya udah saya ganti. Dan itu saya pakai saklar ini ya, saklar yang gepeng itu saklarnya itu ada modenya, bisa diganti mode kedip, bisa mode gelombang, bisa mode diam. Jadi dari tiap mode itu ada pilihannya lagi. Jadi tiap mode itu bisa disetting dari, misalkan untuk yang kedip itu bisa disetting terangnya, juga bisa disetting kecepatan kedipnya. Yang gelombang juga sama. Jadi kayak gitu ya, bagus sih kalau menurut saya. Walaupun barangnya gepeng kecil ya, tapi itu di dalamnya itu ada modulnya yang bisa ngatur seperti itu. Kalau yang mode diam ya itu cuman terang sama redupnya aja yang bisa disetting. Nah, jadi kita itu jalannya muter ya, karena di sana ada acara di pondok pesantren kayaknya ya. Soalnya yang tadi yang jaga itu orang-orang yang pakai sarung sama peci. Iya. Nah, kita ada di mana ya? Masih di Meteseh. Meteseh atau Sudomulyo ya? Ya daerah sini lah. Mungkin buat yang nonton yang dulunya di Semarang terus sekarang udah pindah, lihat jalan ini mungkin bernostalgia kali ya. Oh iya, di sini itu panas ya lingkungannya. Ini masih panas-panasnya. Ini jam berapa? Jam 9 atau jam 10? Tapi udah panas kayak gini. Oh, MT25. Wah, bagus ya. MT25 yang terbaru itu.
Nah, kita sampai di Taman Meteseh ya. Taman Meteseh, oh buat parkiran ternyata. Full sama mobil. Wow, rame juga. Nah, itu kan banyak yang pakai sarung sama peci, pakai putih-putih. Kayaknya sih, iya acaranya pondok pesantren tuh, lihat. Banyak banget. Iya, ini acaranya pondok pesantren nih, tapi nggak tahu acara apa nih. Kita sampai di Pasar Meteseh ya ini. Selain rame warga juga rame ada acara ini juga sih. Kita ambil jalan lurus. Acara apa? Acara pengajian mungkin itu, atau lulusan santrinya nggak tahu juga. Ya anggaplah acara pengajian lah ya. Ini kita masuk di kawasan Meteseh, masih di Meteseh. R25 nya lewat lagi bro. Bukan R25 deh, MT25. Tapi knalpot masih standar. Udah dirubah racing. Oh, dia pakai DP killer kali ya. Salib bro. Nah, jadi sebenarnya saya pengen motor itu ya. Kalau dari review-reviewnya katanya sih nyaman, enak motornya. Tapi harganya masih mahal bro. Malahan lebih murah R25-nya daripada MT kalau di sini. Ya, nggak tahu juga. Tapi dulu sekarang itu kalau nggak salah ya, yang jual di bawah 30 itu ada. Iya. Terus R25 juga sekarang ada yang jual 20 jutaan, bahkan ada yang di bawah itu, tapi mendekati 20 jutaan ya. Mungkin karena udah tahun tua, jadi kayak gitu. Tapi nyaman katanya. Terus juga kalau mesin R25, MT25 itu saya sukanya itu suaranya. Suaranya itu gimana ya, enak aja didengar. Tapi saya malah dapatnya R15. Ya, duitnya cuma cukup beli itu dulu. Nanti kalau misalkan udah ini, udah apa namanya, udah ada duit lagi, udah ada tambahan lagi, ya beli MT25 lah, atau R25 juga boleh. Kalau enggak ya beli X-Max mungkin, atau N-Max kalau ada duit. Kalau nggak ada ya nggak usah. Cukup pakai R15 sama Vario aja udah gitu. Oh iya, sedikit cerita. Jadi sebelum saya pakai R15 itu saya pakai motor ini. Ini motor Vario 125 tahun 2015. Ini tahun 2025, jadi dia umurnya sudah 10 tahun. Wah, udah tua juga nih motor ini ya. Tapi alhamdulillahnya pas dipegang saya itu dia belum pernah kena masalah serius. Semoga aja jangan ya. Jadi banyak yang banyak yang saya rubah di motor ini. Ini dulu saya modif-modif sedikit-sedikit itu. Apa nih? Lu kok? Hah? Oh, kok aneh? Oke lah. Oh, ternyata ada pasar ini, pasar Tiban. Kalau saya nyebutnya pasar Tiban. Ini apa ya?
Oh, jajan-jajan banyak ya. Ini kita masih di kawasan Menteseh, tapi ini kita di kawasan perumahan yang saya bilang cukup cukup bagus ya. Soalnya rumah-rumahnya bagus di sini. Oke, kita muter ke sana. Bukit Permata Jaya itu dia. Dulu saya pernah nyari-nyari kontrakan di daerah sini, tapi setelah saya lihat-lihat lagi ternyata cukup susah ya kalau di sini. Susahnya itu bukan apa sih, susahnya karena pas saya lihat itu kebetulan yang saya dapat itu kontrakannya di tanjakan. Jadi cukup ngeri juga tanjakannya waktu itu, jadi akhirnya nggak diambil. Oke, kita sekarang balik lagi ya, karena kayaknya kalau diterusin ke sana juga buntu jalannya, jadi kita balik lagi di sini aja, kita putar. Oke, lanjut ya. Tadi motor Vario, motor ini itu sebenarnya udah banyak sekali yang saya rubah dulu ya, dari apa namanya, dari kiriannya, dari apa, looknya, knalpot ya, tapi perubahannya ya perubahan umum aja sih, perubahan orang-orang pada umumnya merubah motor aja, nggak yang ekstrim. Tapi saya belum pernah main mesinnya, karena kalau main mesin itu karena ini motor masih dipakai waktu itu, pakai kerja, jadi saya nggak main mesin. Tapi sebenarnya pengen, waktu itu pernah saya ada rencana mau naik ke 150 cc motor ini, tapi saya pikir-pikir lagi, kayaknya lebih baik beli yang 150 cc. Ya nanggung juga 150. Harganya juga waktu itu berapa ya? Saya lupa. Pokoknya eman-eman lah kalau orang sini nyebutnya. Nah, terus juga ada pertimbangan lagi, kalau Matic kan kalau kita buat nanjak gitu, apalagi sisi kecil kan lumayan susah ya kalau buat boncengan gitu. Akhirnya pilihannya ya beli motor kopling buat manjat awalnya tujuannya. Nah, motor kopling itu awalnya mau beli CB 150 awalnya ya, tapi karena harganya ya yang tahun muda itu harganya waktu itu masih kurang masuk akal menurut saya di daerah sini ya. Terus ada orang yang nawarin R25 bekas ongkean itu, kalau teman-teman tahu ya, ongkean itu bahasa orang sini, nggak tahu sih itu masuk bahasa Jawa apa enggak. Yang jelas kalau orang sini nyebutnya ongkean itu kayak balapan liar gitu ya. Itu tapi komplit suratnya, plat G komplit, masih hidup juga, cuman minusnya ya segitiga di stangnya itu dia pecah karena habis jatuh ya. Mesinnya dia tadinya pakai mesin, mungkin sebelumnya dia swap engine pakai mesin yang udah digarap sama dia, terus karena motor ini mau dijual jadi dia balikin lagi ke standarnya, mesinnya di swap lagi. Itu sama bodinya ada yang pecah, bodi sayap kanan kalau nggak salah, terus sama
Bendik starternya itu nggak ada. Oh, satu lagi, knalpot standarnya nggak ada. Dia jual di angka waktu itu 17 juta kalau nggak salah. Itu kondisi masih bagus. Dan kebetulan platnya juga plat G. Plat G itu ya seputar Batang, Pekalongan, Tegal, Pemalang dan sekitar situlah. Nah, kebetulan saya juga berasal dari plat G, harusnya itu gampang. Ya, saya sih udah ngomong sama orangnya, udah ini wah lumayan nih. Saya juga udah hitung-hitung harga R25 waktu itu sekitar 34. Itu saya itu orangnya nawarin 17 juta. Kondisi mesin masih bagus, cuman ya itu minusnya yang tadi itu. Kalau dihitung-hitung ya masih untung ya, walaupun bekas crash. Tapi ternyata saya keduluan orang. Saya sih udah ngomong sama orangnya kalau ke Semarang, kan dia ada di Salatiga. Kalau pas ke Semarang motornya bawa sini aja mas, saya bayar gitu. Karena saya nggak bisa ngambil waktu itu, jadi ada urusan kerja, nggak bisa ambil, nggak bisa ke sananya lah. Terus juga misalkan ke sana pun saya nggak ada kendaraan bak terbuka, jadi saya nggak bisa bawa ke sini karena kan motornya dalam keadaan mati karena nggak ada bendik starternya. Terus juga mau dibawa pun bahaya karena segitiganya patah kan. Jadi begitu. Dan setelah mungkin selang 1 hari ya, besoknya itu orangnya ngabarin, udah ada yang ambil mas, maaf kayak gitu. Aduh, kecewa sekali, padahal R25 loh. Nah, akhirnya cari-cari lagi, cari MT25, tapi harganya juga tinggi. Walaupun pada saat itu sama R25 masih tinggi R25 ya. Pada saat itu tahun berapa ya, 2023 kayaknya. Terus MT15 yang baru itu juga masih tinggi harganya waktu itu. Cari lagi Vixion R yang jual kebanyakan surat-suratnya nggak lengkap. Saya nggak tahu ya kenapa ya. Pada waktu itu yang jual kebanyakan surat-suratnya itu nggak lengkap, STNK semua. Cari Ninja juga sama kondisinya kayak gitu. Akhirnya carilah R15 di sini mahal. Jujur aja di sini ada harganya itu 24 sampai 26 di daerah sini ya, di Semarang ya. Waktu itu. Kalau sekarang sih udah banyak yang murah. Waktu itu bolak-balik saya chat orang saya ini ya, nggak cuma R15 saja, ada CB150, ada Vixion R, ada Ninja ya, banyak sih. Itu bolak-balik saya tanya, saya nego nggak mau, harganya pas semua. Aduh, susah sekali. Nah, nggak tahu kenapa kok tiba-tiba muncul satu R15 hitam yang saya kasih nama Sireng itu muncul di marketplace Facebook. Dan itu harganya awalnya sih orangnya ngomongnya 26 ya, 26 kalau nggak salah ya, benar. Itu kilometernya rendah. Pas saya ambil itu masih 11.000. Saya cek ke sana itu wah mesinnya halus banget. Memang motor jarang dipakai itu. Jadi motor itu tahun pembuatan 2019. Tapi regisnya tahun 2020 September. Begitu. Motornya masih bagus, masih mulus.
Itu mungkin mod di motor itu cuma modifan standar aja yang dimodif sama orangnya. Itu ada knalpot racing, sempat masang knalpot racing. Kalau di postingannya itu dia pakai knalpot racing, tapi pas saya ambil saya nggak dapat knalpotnya. Terus dia pakai tail tidy apa tidy ya, cara ngomongnya biye ya. Terus winglet ya, winglet atau kumisnya itu yang di depan itu dia pasang itu. Udah itu aja modifannya, selebihnya nggak ada. Saya cek, wah ini motor sempurna. Minusnya cuma satu, dia telat pajak 2 kali, waktu itu hari 15 kan pajaknya itu berapa ya, 400 sampai 500 ya waktu itu ya. Sekarang 500, mahal karena optionnya itu. Nah, langsung saya ambil dari situ, di nego-nego dapatnya 20.500.000. Wow, turun banyak ya, lumayan lah. Plat G juga, jadi saya ngurusnya gampang. Sekarang sudah balik nama. Cuman ya itu, karena itu motor sport yang saya sebelumnya belum pernah pakai motor sport. Sebelumnya saya pakai Fiction, dan setelah Fiction saya pakai Matic, jadi postur badannya udah beda. Wah, rasanya capek banget, dipakai ke gunung juga rasanya capek banget gitu. Jadi begitu cerita saya, singkatnya seperti itu ya. Jadi segitu dulu teman-teman untuk hari ini. Nanti lain waktu kita lanjut lagi. Bye bye.